boleh ceritain nggak Bang Edi, gimana caranya kita mengubah traffic Tokopedia yang sedang tinggi nanti di saat Ramadan, dan bahkan sekarang udah mulai gitu ya, menjadi konversi toko kita gitu. Ya, jadi kita kan sama seperti kita buka toko baru gitu kan, orang-orang kan belum mengenal toko kita gitu ya. Nah, kita pun ketika ada campaign baru pun kadang-kadang orang belum kenal, ini mau kenalin apa sih gitu ya. Nah, strategi yang pertama adalah kita membangun awareness kepada toko kita. Nah, jadi kita bikinlah kegiatannya itu yang sesuai dengan kegiatan campaign kita. Misalnya minggu pertama Lebaran gitu ya, apa Ramadan, kita bilang campaignnya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu membuat ya kalender untuk promosi ya. Nah, saya kadang bikinnya kayak gini nih, saya ubah promosinya. Misalnya kali ini kita pakai bundling gitu ya. Nanti minggu depan kita pakai promo diskon gitu. Nah, kemudian kita ubah-ubah terus ya. Jadi jangan campaign-nya terlihat kayak di satu campaign itu aja gitu kan. Nah, dan tetap ya teman-teman harus ingat tadi, teman-teman selalu ikutkan kata-kata Ramadannya ya, karena kita buat seolah-olah nanti pembeli itu ingat ya, ini promonya selama Ramadan doang gitu ya. Ketika Ramadan nggak ada lagi, mungkin kita nggak ada promo lagi seperti itu, kesannya seperti itu. Jadi campaign-nya kita buat benar-benar campaign yang Ramadan ya. Nah, kalau teman-teman bisa membuat kalender promosi, ya itu bisa ini sih apa teman-teman bisa bikin kayak pakai Excel ya. Misalnya di minggu ini mau pakai promo seperti apa, kemudian di minggu kedua mau pakai promo seperti apa. Nah, itu teman bisa buat ya. Nah, apalagi jika teman-teman udah buat campaign-nya itu sebelum Ramadan. Kita udah ngomong duluan nih bahwa nanti di Ramadan kita ada promo ini loh gitu. Siap-siap ya pantengin toko kita gitu. Seperti itu juga bisa ya. Nah, kemudian nanti ketika kita udah bikin persiapan yang sebelum Ramadan tadi ya, kita mau apa bikin marketingnya tadi ya, buat promosinya. Nah, selama Ramadan kita pantau juga nih ya promo-promo yang ada ya. Nah, kemudian juga ada yang misalnya di bagian flash sale ya, atau teman-teman juga bikin misalnya produk ya yang berupa parcel, parcel Ramadan ya itu kita perlu buat. Nah, parcel ini ya saya sering kayak gini nih. Ketika saya bikin parcel ya, saya juga kadang-kadang kalau produk yang kurang laku itu saya buatkan parcelnya nih. Misalnya ya, saya juga jual pempek kecil nih ya. Biasanya kan yang paling laku pempek kecil. Ada juga pempek telur besar nih yang saya jual. Tapi ternyata selama ini kurang laku. Nah, kurang laku ini kan kadang-kadang konsumen belum tahu ya, apa sih pempek telur besar itu gitu ya. Nah, dia taunya pempek telur tuh ya yang kecil doang. Padahal yang namanya pempek kapal selam ya itu adalah pempek telur besar. Nah, kita bisa bikin jadi sebuah paket ya. Kita bikin jadi sebuah paket parcel yang isinya adalah pempek kecil dan pempek besar tadi. Ya kita kasih tahu bahwa inilah pempek kapal selam sebenarnya ya. Supaya konsumen lebih mengertilah produk kita. Nah, kemudian kalau yang ketika Ramadan tuh ya, Tokopedia sangat banyak menyediakan flash sale gitu kan. Ada banyak slot yang bisa kita ikuti ya. Jadi teman-teman bisa ikuti slot flash sale-nya ya, jangan teman-teman lewatkan karena traffic yang paling tinggi juga datang dari flash sale ya. Ya. Apalagi eh, Tokopedia udah ngundang pembeli, kemudian dia lihat ada flash sale toko kita, nah nanti dia akan beli produk kita Oke, ya. oke, Mentor Yadi, ini karena kita masih ada studi kasus kan setelah ini ya. Oh iya, Nah, oke. yang setelah Ramadan ini seperti apa, Bang? Mungkin bisa singkat aja nih biar teman-teman soal kebayang. Oke, nah kita gini, kita kan udah dapat pembeli nih ya, kita udah dapat pembeli, kemudian saya kebetulan tokonya toko pempek ya, jual makanan ya. Namanya makanan kan mungkin dia akan beli satu, dua, tiga, mungkin bahkan 10 kali atau mungkin 100 kali gitu kan. Nah, supaya mereka mau repeat order, apalagi tadi kan kita udah gabungnya ke paket parcel kan, mereka udah tahu bahwa ada pempek kapal selam misalnya kan. Nah, kita bisa pakai yang namanya broadcast chat ya. Nah, broadcast chat ini saya suka pakai tambahkan juga dengan yang namanya kupon produk ya. Jadi kalau pembeli yang udah beli toko kita, Kak, kalau mau beli pempek kapal selam kemarin gitu kan, ini Kak kita kasih kupon produk Kak gitu. Tapi tadi ya, kuponnya itu hanya berlaku di produk yang mau saya promoin tadi. Misalnya tadi kan pempek kapal selam nih. Dia udah tahu, oh ternyata pempek kapal selam itu adalah pempek telur besar.
Nah, nanti kita bikin kuponnya itu khusus ke pempek kapal selam supaya nanti ke depan traffic untuk kapal selamnya lebih banyak lagi ya. Jadi kita pakai broadcast chatnya, kemudian pakai kata-kata yang misalnya kita mulai dari nol lagi ya, gitu. Sama kayak iklan-iklan yang kalau Ramadan ya, kayak BBM ya, mulai dari nol lagi. Nah itu, yuk order lagi pempeknya gitu. Nah pakai kata-kata yang berhubungan masih dengan tema Ramadan, kembali ke nol gitu ya. Mungkin itu Mas Ya. Arif. Oke, terima kasih Pak Toryadi.